Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, beberapa kali ketua KPU diperiksa begitu kan oleh DKPP, tapi ya hasilnya menurut saya pribadi agak nihil di situ begitu kan. Dan sekarang ya mereka diperiksa dugaan kasus asusila. Bayangkan beberapa kali mereka begitu kan dengan wanita emas ya, terus kemudian melanggar kode etik dan sebagainya. Nampaknya begitu kan ya, mereka tidak berani ya memecat seorang ketua KPU. Ini gimana begitu kan ya? Di bangsa kita sebenarnya tidak ada yang kebal hukum begitu. Semuanya sama di mata hukum begitu kan. Maka dengan adanya spekulasi seperti ini, kalau mereka di KPP periksa ketua KPU terkait dengan asusila, apakah mereka benar-benar melakukan seperti atau bagaimana begitu kan? Ya kita lihat saja nanti hasilnya bagaimana ya. Bahkan ada yang mengatakan ya tidak percayalah katanya begitu kan ya. Tidak percayalah ya, ini seharusnya dipecat mereka katanya begitu kan ya. Mereka mengatakan sudah 2 kali ketua KPU Indonesia kasus ya masalah soal masalah soal esek-esek, kira-kira seperti itulah ya bahasa kasarnya begitu kan. Tapi nampaknya dengan logika-logika yang sederhana begitu, seharusnya ketua KPU itu sudah dipecat begitu kan. Beberapa kali mereka melanggar ya, melanggar kode etik, melanggar diduga asusila dan sebagainya. Menjadi ketua KPU sebenarnya mereka sudah dipecat ya. Dia nampaknya di belakang ketua KPU nampaknya orang-orang kuat mereka ya, sehingga tidak bisa memecat seorang ketua KPU. Maka ya, karena pada kenyataannya adalah ya kita saja nanti setelah tidak menjabat ketua KPU, apakah mereka tetap akan menjadi eksis atau semakin menjadi komisaris. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Maka saya berasumsi begitu seharusnya mereka sudah dipecat seperti yang diungkapkan oleh MK di situ begitu kan, mengatakan kalau ketua KPU lagi berulah lagi mereka pecat saja ya, buang ke tong sampah di situ. Ini mari kita baca. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Rabu 22 Mei 2024, dugaan pelanggaran etik itu terkait dengan asusila dengan Ketua KPU Hasyim Asyari sebagai teradu. Perkara itu tercatat nomor 90 PKE ya DKPP ya, yang diadukan perempuan berinisial CAT atau mengadu melaporkan ke Ketua KPU ya RI Hasyim ya, melaporkan Ketua KPU. Dalam pokok aduannya mengadu mendalilkan ya beradu diduga mengutamakan kepentingan pribadi. Selain itu teradu diduga beri perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag ya Belanda. Nah, lihat saja di situ begitu kan. Apakah mereka karena ada dugaan-dugaan kemudian dianggap sebagai asusila, apakah mereka kena atau tidak? Saya kira berbicara spekulasi ini ya seharusnya bukan masalah kena atau tidak, tetapi perilaku semacam itu begitu kan, ini seharusnya dipecat. Ini terbongkar sudah begitu kan ya, perilaku mereka begitu. Artinya ada yang menduga bahwa si ketua KPU ini katanya begitu kan ya, dengan PPLN atau panitia pemilihan luar negeri, mereka katanya dirayu. Nah, dengan adanya seperti itu ya, rayuan-rayuan itu mungkin berupa semangat atau penyemangat atau berupa apa begitu kan. Itu masih dibahas di situ begitu kan. Artinya apa? Secara tidak langsung ya, kalau mereka benar-benar melakukan merayu ya, itu biasanya kena di situ. Tidak mungkin lah ya seorang atasan dan bawahan itu tiba-tiba memberikan motivasi semangat, tiba-tiba dirayu. Itu juga satu sisi ya seharusnya dihindari begitu kan sebagai ketua KPU. Nah, nampaknya dan hari ini masih disidangkan, benar nggak dengan adanya seperti itu begitu kan ya, kita tunggu saja. Selain itu, teradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Saya kira dengan adanya seperti ini sudah terlambat ya. Mereka sudah terlambat melaporkan si ketua KPU begitu kan. Karena apa? Karena nampaknya walaupun mereka dilaporkan ini dan itu ya, bagi kami
ya tidak ada ngaruhnya sama sekali sekarang ini. Karena kekuatan itu bisa saja ya berdampak pada orang yang kemudian melaporkan. Artinya mereka akan lemah begitu kan ya. Buktinya apa, realitasnya bagaimana, apakah benar seperti itu, chattingannya bagaimana, ya chatnya bagaimana, apakah masih ada ya rayuan-rayuan misalnya begitu kan, atau hanya sekilas gombal begitu kan. Kalau hanya sekilas ya gombal, merayu begitu kan, tidak nyampe pada posisi di mana titik itu mengarah pada dampak negatif, itu tidak bisa begitu kan, salah satunya. Maka seharusnya ya tindakan yang kemudian dilakukan oleh ketua KPU dipecat saja begitu kan ya. Sudah beberapa kali mereka ada isu seperti ini. Bahkan Sekretaris DKPP David Nyaman mengatakan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait, ya baik pengadu teradu atau saksi. Dia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut ya kesesuaian ketentuan pasal 22 ayat 1 peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman ya Barakara, kode etik ya penyelenggara pemilu sebagaimana telah diubah. Nah, apakah mungkin akan ini terjadi begitu kan? Maka kalau memang benar-benar terjadi, sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Maka kami pribadi berasumsi sekarang ini begitu kan ya. Ya seharusnya dipecat saja begitu. Ngapain kita harus melakukan itu? Toh pada akhirnya pilkada ini begitu setelah Oktober ya KPU tidak ada kerjaan mereka selama 4 tahun begitu kan. Kerjanya apa coba bayangkan? Ya pilkada serentak, gubernur, bupati dan semuanya serentak mereka. Setelah 4 tahun apa? Ya mending gak usah dipecat saja semuanya, menurut saya pribadi begitu kan ya. Apa yang dia kerjakan begitu. Jadi secara logika kan menurut saya pribadi begitu kan ya, tidak usah lah ya dengan nuansa-nuansa seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana mereka ya benar-benar diberikan ketegasan yang sangat-sangat luar biasa ya, seadil-adilnya. Kalau mereka berani membuktikan ya silakan ditindaklanjuti di situ begitu. Bahkan Sekretari DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 hari sebelum sidang pemeriksaan digelar, kata David kepada awak media. Ya, bahkan dia menambahkan sidang ini dirasakan secara tertutup sebab berkaitan dengan asusila. Sidang pemeriksaan dugaan ya pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup. Bayangkan. Seharusnya ini kalau terbuka enak begitu kan ya, curhatan-curhatan itu begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu akan bocor begitu kan ya kepada publik. Apa yang kemudian dipersidangkan di dalamnya pasti akan bocor nantinya begitu. Maka inilah yang kemudian realitasnya ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang apapun di instansi apapun begitu harus benar-benar menjaga image mereka begitu kan agar masyarakat percaya. Sekarang lihat saja pimpinan KPK sudah seperti itu ya, KPU Bawaslu sudah tidak begitu dipercaya oleh rakyat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.